Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 25 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengubah Masalah Jadi Berkat. Mengubah masalah jadi berkat. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ke-12. Tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana melihat dan bersikap kepada masalah, tidak memusuhinya, namun kami memanfaatkan masalah untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah tema mengubah masalah jadi berkat. Mungkin kita akan protes, mana mungkin masalah jadi berkat, itu seperti air dan minyak. Kalau masalah ya masalah, tidak mungkin jadi berkat. Kalau berkat itu pasti bukan masalah. Berkat itu adalah sesuatu yang keindahan dan kebaikan. Mana mungkin mengubah masalah menjadi berkat? Mana mungkin air bercampur dengan minyak? Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengubah masalah menjadi berkat ada pada bagian Alkitab yang kita baca tadi. Tidak pernahkah kamu tahu, membaca nats ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Di sini berbicara tentang apa yang dibuang kemudian menjadi batu penjuru. Penjelasannya adalah sesuatu yang tidak dihargai, sesuatu yang dibuang, itu Tuhan bisa ubahkan menjadi batu yang paling berharga yang disebut dengan batu penjuru. Batu penjuru di dalam penafsiran ada banyak hal. Kalau kita jelaskan secara lebih real, adalah menjadi fondasi untuk sebuah bangunan dan menjadi titik tolak untuk sebuah bangunan yang akan dibangun. Itu disebut dengan batu penjuru. Bisa disebut sebagai tiang penopang, bisa disebut sebagai fondasi, bisa disebut sebagai titik di mana bangunan yang megah, yang bagus akan didirikan di sana. Itu yang disebut batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Apa yang dibuang? Ini sebuah masalah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dibuang, bukankah kita seringkali mengalami pengalaman-pengalaman yang sama? Perasaan terbuang itu adalah sebuah masalah. Kalau kita miskin, tidak akan diperhitungkan dan cenderung dibuang. Kalau kita bodoh, tidak diperhitungkan dan cenderung dibuang. Kalau kita tidak bersaing di dalam bisnis, kita tidak bisa kemudian memberikan modal yang sama dengan rekanan bisnis yang lain, kita tidak akan diperhitungkan dan kita pun akan dibuang. Maka kita menjadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan karena dianggap tidak berharga. Mungkin batu tersebut sudah kebanyakan kemudian dibuang, apapun bentuknya, tapi maknanya adalah dibuang. Perasaan terbuang, setiap sahabat seperjalanan pernah punya pengalaman yang sama. Mungkin dalam lingkungan keluarga, anak-anak lain, anggota keluarga lain dihargai. Kemudian karena dia punya kecerdasan, dia punya kepandaian, dia punya finansial, punya apapun. Punya kepribadian ataupun potensi-potensi yang mempesona. Sementara kita tidak punya apa-apa. Dan kita terbuang, terpinggirkan. Bukankah kita seringkali tatkala mengurus surat-surat, mengurus sesuatu, kita datang ke instansi, kita datang ke lembaga, kita pergi ke rumah makan. Kalau kita punya kartu-kartu yang sifatnya itu kartu emas, gold card, kartu emas bentuknya apapun, kita punya perlakuan yang spesifik. Kita masuk ruang-ruang VIP. Di pesawat terbang pun, tempat duduknya itu lebih besar. Kita adalah golongan yang terbuang. Kalau kita punya uang yang cukup, kita bisa naik kereta api cepat. Tapi kalau kita uang terbatas, kita terbuang. Kita akan masuk di dalam kelas kereta api ekonomi. Itulah dunia. Kita terbuang. Tapi Tuhan mengatakan apa yang terbuang akan menjadi batu penjuru. Tetapi mereka yang suka membuang, itulah mereka yang terbuang. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-12, di sini berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap anggur, kebun anggur, yang berlaku buruk kepada setiap hambanya, dipukul, tidak dikasih hidup, tidak dikasih nafkah.
Tetapi tenaganya diambil. Setelah diambil, hamba-hamba yang bekerja itu apa yang dilakukan? Diusir, dipukul, ada yang dibunuh. Bahkan pemilik kebun anggur dalam perumpamaan ini mengirim anaknya. Apakah masih berani? Sebab itu adalah anak tuannya. Alkitab mengatakan anaknya pun dibunuh. Karena anggapannya apa? Ini hak waris. Jadi artinya ada perseteruan di sana. Dibunuh juga. Mereka yang suka membuang nanti akan berhadapan dengan Allah. Mereka akan menghadapi penghakiman Allah. Jadi kalau kita belajar, kalau kita terbuang oleh keadaan, dibuang oleh siapapun, ingatlah, ada hakim di atas segala hakim yang akan membela kita. Kita yang terbuang akan menjadi batu penjuru. Kita yang direndahkan akan ditinggikan. Kita yang dianggap hina akan dimuliakan. Itu bagian daripada firman Tuhan. Kita batu yang dibuang akan dibuat oleh Tuhan sebagai batu penjuru. Bagaimana sikap kita menyikapi semuanya itu? Kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk dan kita anggap itu sebuah masalah, ingatlah, ada berkat Allah yang Tuhan sediakan. Ada pembelaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Tugas kita menjalankan kehidupan ini dan melihat setiap masalah itu dari kacamata Tuhan. Dan memakai setiap masalah yang terjadi untuk kita naik kelas, untuk kita lebih tabah, untuk kita lebih rajin, untuk kita lebih bersandar kepada Tuhan, untuk kita terus melakukan yang terbaik, sekalipun kita menghadapi kendala demi kendala, kesulitan demi kesulitan. Seseorang pendayung yang tidak ada mesinnya di dalam sebuah sampan, dia akan menjadi orang yang punya otot yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, daripada seseorang yang masuk dalam kapal persiar yang semuanya disediakan. Dia tidak pernah berpikir bagaimana mendayung di dalam sampan tersebut atau dalam perahu yang bisa didayung. Dengan tenaga dan proses masalah yang ada, dia akan mendapatkan peningkatan, mendapatkan kualitas, mendapatkan berkat dari perjalanan proses kehidupan yang sulit. Dan sehingga kalau kita boleh mengatakan bahwa mengubah masalah menjadi berkat, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Mari sahabat seperjalanan, jangan berprasangka buruk, jangan mengeluh. Sekalipun kita bisa lelah, bisa capek, bisa putus asa. Namun ingatlah, ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang menolong kita. Kalau engkau adalah batu yang dibuang, Tuhan akan mengubah engkau menjadi batu penjuru. Kalau engkau berada dalam titik nadir, Tuhan bisa mengangkat yang di bawah kepada tempat yang di atas, dan yang di atas akan ada di bawah. Tuhan akan menolong engkau. Dari yang di belakang Tuhan akan kedepankan, yang di depan Tuhan bisa kebelakangkan. Itu kuasa Tuhan. Tugas kita adalah menjalankan kewajiban kita dan meyakini setiap masalah yang ada Tuhan akan ubah menjadi berkat. Kalau kita adalah batu-batu yang dibuang, ingat, Tuhan akan ubah kita menjadi batu-batu penjuru, menjadi pribadi-pribadi yang berharga, yang Tuhan rancangan damai sejahtera, masa depan penuh dengan harapan, itu akan terjadi karena engkau bukanlah batu yang terbuang, tapi engkau adalah batu penjuru. Shalom sahabat seperjalanan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita boleh mengubah masalah menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, di dalam kuasa Allah Tuhan bisa mengubah masalah menjadi berkat. Amin.